Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, pada minggu pagi hari ini bertemu lagi sama Kakak Rita dan Kakak Desi. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan satu lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik jangan lupa bernyanyi ya, suaranya dikeluarkan. Mari kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah kita bersatu dalam doa untuk doa pembuka ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan Yesus telah memberikan kami semua nafas kehidupan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan semalam tadi hingga kami semua adik-adik boleh beribadah pada minggu pagi ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, pengertian baik agar sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan menyanyikan 2 buah lagu. Nah sebelum itu adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya agar setelah kita bernyanyi 2 lagu, adik-adik boleh mendengarkan firman bersama Kak Desi. Mari kita bernyanyi.
Terima kasih untuk Kak Rita yang sudah membantu adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Tapi sebelumnya Kak Desi mau meminta adik-adik untuk terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah pelayanan anak GPIB Silo. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari. Tuhan, sertai kami dan pimpin kami agar kami dapat mendengarkan isi firman Tuhan dengan baik tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-1, ayat 19 sampai dengan 28. Kakak ulang sekali lagi, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-28. Judulnya, Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun akan tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Sekian pembacaan Alkitab kita. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Masih pada sehat-sehat kan? Puji Tuhan, adik-adik masih pada sehat-sehat. Nah, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau semuanya sudah pada siap, duduk yang manis ya adik-adik dan dengarkan baik-baik. Nah, hari ini Kak Desi mau cerita tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ada yang pernah dengar ceritanya adik-adik? Kalau belum pernah dengar, yuk
dengarkan baik-baik ya cerita ini. Jadi, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adalah sepupu dari Tuhan Yesus, yaitu yang berasal dari saudaranya ibunya Tuhan Yesus. Siapa nama dari ibunya Tuhan Yesus? Adik-adik masih ingat nama ibu Tuhan Yesus? Nah, benar sekali adik-adik. Nama ibu Tuhan Yesus itu adalah Ibu Maria. Maria ibu Yesus ini punya sanak saudara adik-adik, namanya Elizabeth. Nah, Elizabeth ini adalah ibunya dari Yohanes Pembaptis. Kalau nama ayahnya adalah Zakaria. Ia adalah seorang imam adik-adik. Nah, adik-adik, dulu waktu Yohanes Pembaptis belum lahir, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth itu lama sekali menunggu hadirnya seorang anak adik-adik. Sampai mereka hampir jadi omah dan opa adik-adik. Sampai akhirnya malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang adik-adik kepada Bapak Zakaria dan kasih tahu bahwa istrinya yang bernama Ibu Elizabeth akan segera mengandung adik-adik dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka harus memberikan nama Yohanes. Tapi Bapak Zakaria tidak percaya adik-adik. Bapak Zakaria berpikir, aku dan istriku Elizabeth kan sudah oma-oma dan opa-opa. Mana mungkin bisa punya anak? Kata Bapak Zakaria seperti itu adik-adik. Akhirnya tahu nggak adik-adik? Tuhan hukum Bapak Zakaria jadi bisu. Wah, Bapak Zakaria menjadi bisu loh adik-adik. Tidak dapat bicara adik-adik bisu itu. Nah, sampai Yohanes lahir adik-adik. Setelah Yohanes lahir, barulah Bapak Zakaria bisa bicara lagi adik-adik. Seperti sedia kala. Dan akhirnya Yohanes tumbuh menjadi besar. Dan menjadi orang yang suka membaptis orang-orang berdosa. Makanya dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Dia juga mengajak orang-orang berdosa untuk bertobat. Karena perbuatannya itu, maka banyak orang berpikir dia itu adalah nabi. Dan ada juga yang mengira Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias yang menyelamatkan. Tetapi kemudian Yohanes Pembaptis bilang, saya bukan Mesias yang menyelamatkan. Tetapi saya adalah orang yang mempersiapkan jalannya untuknya. Tetapi Mesias yang akan datang jauh lebih besar. Nah, siapa Mesias yang akan datang yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis? Adik-adik tahu? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Dia kasih tahu ke semua orang bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Oleh karena itu, bertobatlah, kata Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes membaptis semua orang yang berdosa. Nah, adik-adik, siapa yang sudah dibaptis? Kalau belum, adik-adik nanti bisa tanya sama mama atau papanya ya. Bagi yang sudah dibaptis, artinya adik-adik juga adalah saksi Kristus. Sama seperti Yohanes Pembaptis.
Jadi adik-adik harus mempunyai perilaku yang baik di rumah ya, sama mama, sama papa, oma, atau opa, kakak, dan sayang sama adik-adiknya juga adik-adik. Jangan berantem terus. Terus kalau belum dibaptis gimana Kak? Ya tetap harus dibaptis ya adik-adik, agar adik-adik berperilaku baik sama seperti yang sudah dibaptis tadi. Terus bilang sama mama dan papa untuk bawa adik-adik dibaptis sebagai tanda bahwa adik-adik adalah milik Tuhan Yesus. Nah, sekian cerita dari Kak Desi. Kiranya adik-adik dapat mendengarkan isi firman Tuhan ini dengan baik dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Sekarang Kak Desi mau menyerahkan lagi kepada Kak Rita untuk memimpin kita lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, serta kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita waktunya bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kami. Tuhan Yesus kiranya mau memperlengkapi firman yang kami dengar pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami di sepanjang hari. Tuhan Yesus, kami mau menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau menjadikan kami anak-anak yang dapat berperilaku dengan baik, tidak sering melakukan kesalahan. Tuhan, berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang selalu mendengarkan perintah-perintah firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini kami tahu masih ada COVID-19, di mana bencana ini masih belum selesai ya Tuhan Yesus dan belum pulih. Kiranya Tuhan Yesus mau segera pulihkan bangsa dan negara ini dari bencana COVID-19. Tuhan Yesus, terima kasih buat orang-orang yang boleh mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa mengajarkan kami untuk berperilaku yang baik di luar untuk menaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati juga kedua orang tua kami, yaitu mama dan papa kami. Tuhan Yesus berkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, agar mereka selalu disertai oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan sepanjang hari. Tuhan Yesus berikan kedua orang tua kami kesehatan, agar mereka dapat menjaga kami dengan baik. Tuhan Yesus juga berkati setiap para medis yang masih bertugas,
kiranya Tuhan Yesus senantiasa mau membantu para medis untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa buat orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau sembuhkan orang-orang yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang berada di rumah. Tuhan Yesus jamah segala sakit penyakit mereka, agar mereka boleh sembuh kembali dan dapat melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa buat setiap gereja-gereja yang masih mengadakan ibadah melalui online. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa tetap hadirkan gereja-gereja ini agar dapat melakukan tugas dan panggilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk orang-orang yang belum sempat mendapatkan berkat yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau berikan berkat buat orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Tuhan, sebentar kami akan menutup doa ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memperlengkapi doa ini, dan Tuhan Yesus mau mendengarkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, dan terimalah adik-adik ini menjadi suatu berkat di hadapan Tuhan Yesus dan di seluruh bangsa ini. Adik-adik, terimalah berkat anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Nya. Dengerin apa kata Kak Desi ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, adik-adik jangan pernah lupa untuk mengingatkan mama dan papanya untuk memberikan persembahan. Nah, gimana caranya adik-adik memberikan persembahan? Bilang ke mama papa untuk menitipkan persembahan adik-adik ke gereja. Jadi, sebelum kita memberikan persembahan dan mengingatkan mama papa, mari kita bernyanyi, Aku Bawa dan Berikan Adik-adik. Mari kita bernyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, mari kita berdoa untuk menutup ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Dan setelah kita berdoa, kita tutup doa kita dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas izin Tuhan kalau kami semua boleh beribadah pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati adik-adik dalam kehidupannya. Tuhan berkati pikiran, perkataan, dan perbuatan adik-adik agar menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri. Kiranya di minggu depan kami semua bersama adik-adik, mama dan papa boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.